Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veno Gunawan, NIM 2410101017. Saya ditugaskan sebagai dosen pengampu, yaitu Pak Nuzul Iskandar MA, semester 4, dan saya memperjelaskan tentang ahli waris. Adapun judul kita pada hari ini yaitu waria dalam perspektif sosial, hukum, dan keagamaan. Waria merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut seseorang yang terlahir sebagai laki-laki tetapi memiliki ekspresi gender, perilaku, atau identitas yang lebih dekat dengan perempuan. Kata waria sendiri berasal dari gabungan kata wanita dan pria. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, keberadaan waria telah dikenal sejak lama menjadi bagian dan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dari perspektif sosial, waria sering menghadapi berbagai tantangan seperti diskriminasi, stigma, penolakan keluarga, kesulitan memperoleh pekerjaan, hingga terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Akibatnya, sebagai waria memilih bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup di mereka. Meski demikian, tidak sedikit waria yang berhasil berprestasi di bidang seni, tata rias, maupun hiburan, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam perspektif hukum di Indonesia, yaitu setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, waria sebagai warga negara tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dalam perspektif agama Islam, pembahasan mengenai waria sering dikaitkan dengan konsep laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Mayoritas ulama membedakan antara kondisi bawaan sejak lahir dan perilaku yang dilakukan secara sengaja. Islam mengajarkan bahawa setiap manusia harus dihormati sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dan diperlakukan dengan baik. Dalam kajian fikih, terdapat berbagai pendapat ulama mengenai persoalan identitas gender dan ekspresi gender yang perlu dipahami secara ilmiah dan bijaksana. Selain itu, penting untuk membedakan antara waria dengan kunsa. Kunsa yaitu seseorang yang lahir memiliki kelainan atau ketidakbiasaan alat kelamin sehingga status jenis kelaminnya memerlukan penetapan tertentu berdasarkan kondisi biologisnya. Sedangkan waria umumnya merujuk pada laki-laki yang menampilkan diri mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Sebagian dari masyarakat, waria juga memiliki tanggung jawab untuk menaati norma sosial, hukum, dan agama yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat diharapkan mampu membangun sikap saling menghormati
tidak memerlukan perundangan, serta mengedepankan nilai kemanusiaan dan berinteraksi dengan siapapun. Adapun yang dapat kita simpulkan yaitu waria merupakan fenomena sosial yang memiliki dimensi psikologis, sosial, hukum, dan keagamaan. Pemahaman yang komprehensif dilakukan agar masyarakat dapat melihat persoalan ini secara objektif, ilmiah, dan manusiawi. Dengan demikian, tercipta kehidupan sosial yang harmonis, menghargai martabat manusia, dan berpegang pada nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Adapun yaitu salah satu faktor yang menyebabkan munculnya stigma terhadap waria adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai identitas gender dan ekspresi gender. Sebagian masyarakat memandang waria hanya dari penampilan luarnya tanpa memahami latar belakang psikologis, sosial maupun pengalaman hidup yang mereka alami. Oleh kerana itu, diperlukan edukasi dan pemahaman yang lebih baik agar masyarakat dapat bersikap secara objektif dan tidak mudah memberikan penilaian negatif. Dalam kehidupan bermasyarakat, waria juga memiliki kontribusi di berbagai bidang. Banyak waria yang bekerja sebagai perias pengantin, seniman, penata busana, pekerja sosial, pengusaha, dan profesi lainnya. Beberapa organisasi sosial yang dibentuk oleh komunitas waria juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti penyuluh kesihatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dari perspektif psikologi, para ahli menjelaskan bahawa identitas gender merupakan aspek yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Oleh kerana itu, fenomena waria tidak dapat dijelaskan hanya dari sudut pandang saja. Pendekatan yang digunakan dalam memahami waria perlu dilakukan secara ilmiah berdasarkan kajian yang komprehensif. Dalam perspektif hukum di Indonesia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berarti bahawa setiap orang termasuk waria memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum seperti akses pendidikan dan pelayanan kesihatan dan hak dasar-dasar lainnya. Prinsip persamaan di depan hukum merupakan salah satu ciri negara hukum yang menjamin hak seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakangnya. Sementara itu, dalam perspektif agama Islam, pembahasan mengenai waria sering dikaitkan dengan konsep tasyabuh, yaitu menyerupai lawan jenis. Dalam beberapa hadis dijelaskan larangan bagi laki-laki yang dengan sengaja menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Akan tetapi, para ulama juga menjelaskan penting membedakan antara kondisi yang terjadi secara alami dengan perilaku yang dilakukan secara sengaja. Dalam kajian fikih Islam digunakan pula istilah kunsa, yaitu memiliki ketidakjelas kelamin sejak lahir. Para ulama untuk memberikan pembahasan khusus mengenai kedudukan hukum kunsa, termasuk dalam masalah ibadah, waris, pernikahan, dan muamalah. Oleh kerana itu,
kunsa berbeda dengan waria karena keduanya memiliki kondisi yang tidak sama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan umat untuk memerlukan setiap manusia akhlak yang baik. Perbedaan pandangan terhadap suatu kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan penghinaan, kekerasan, atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Setiap manusia tetap memiliki hak untuk dihormati sebagai ciptaan Allah SWT. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya selaku pemateri, sekali lagi saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.